Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits, hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hadis yang ke-10. Ibna Adama ati rabbaka tusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan, rawahu Abu Nuaim an Abi Hurairah. Yang artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai anak Adam, ati rabbaka tusamma akilan, patuhlah dan taatlah kepada Tuhanmu, niscaya engkau disebut orang yang berakal. Wala ta'sihi fatusamma jahilan, dan janganlah engkau bermaksiat kepadanya, karena engkau akan disebut sebagai orang yang jahil. Di dalam hadis ini ada dua karakter yang masing-masing mempunyai penyebutan nama, yaitu akilan dan jahilan. Ati rabbaka tusamma akilan, ketika kita bertakwa kepada Allah, taat terhadap perintah-perintah Allah, maka kita disebut sebagai orang yang berakal. Kenapa kok disebut sebagai orang yang berakal? Karena kita semuanya telah menggunakan amanah yang Allah berikan berupa akal, berupa umur, berupa kesehatan, dan rezeki yang lainnya yang kita dapatkan, kita gunakan dengan semestinya, sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan porsinya. Maka ketika kita tidak menggunakan umur, tidak menggunakan akal kita, atau tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan ketika berada di dunia, maka kita disebut sebagai orang yang jahilan atau orang yang bodoh. Karena kita bermaksiat kepada Allah, ibarat kita itu mengingkari pemberian nikmat Allah dengan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan tidak semestinya. Dari badan yang kita punya, dari kesehatan yang kita punya, dari akal pikiran yang kita punya, kita justru tidak menggunakan dengan baik, maka kita disebut sebagai orang yang jahil. Rawahu Abu Nuaim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-11, abghadul halali ilallahi at-talaqu, rawahu Abu Dawud fi sunani. Hadis yang ke-11 artinya Rasulullah SAW bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq, perkara halal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak atau perceraian dalam perkawinan. Meskipun perceraian dalam perkawinan itu halal menurut fikih, tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12, atani Jibrilu faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Ini ada riwayat dari Rasulullah SAW yang berdialog dengan Jibril. Atani Jibril, yang artinya Rasulullah bersabda, atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku, faqala, dan berkata, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu dan semaumu, tetapi ingatlah bahwa engkau pasti akan mati. Dialog yang pertama berkaitan dengan pernyataan dari malaikat yang dikatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya hiduplah sesukamu dan semaumu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kalian semuanya, engkau semuanya ini adalah calon mayit.
Kita semuanya manusia yang ada di bumi ini adalah calon mayit atau jasad yang ketika ruh dicabut oleh malaikat maka tinggal jasad saja tanpa kehidupan. Kita semuanya di dunia ini hanya manusia yang menunggu gilirannya untuk meninggal atau wafat. Maka dari itu ini bentuk sindiran, bentuk peringatan kepada manusia bahwasanya hiduplah semaumu, seenakmu sendiri. Tapi ingat, engkau adalah calon mayit. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Maka dialog selanjutnya adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja sesukamu dan semaumu, tetapi ingatlah bahwa engkau pasti akan berpisah darinya. Dialog yang kedua antara malaikat dan Nabi Muhammad adalah wa ahbib ma syi'ta, cintailah apa yang engkau inginkan, fa innaka mufariquhu, sesungguhnya engkau akan berpisah terhadap sesuatu yang engkau cintai. Dari harta, tahta, kemudian apapun, keluarga, dan lain-lain sebagainya yang engkau cintai. Tetapi ingat wahai Muhammad bahwasanya engkau akan berpisah kepada mereka semuanya. Ada redaksi hadis di hadis yang lain dikatakan bahwasanya ada 3 hal yang akan kelak itu menyertai manusia. 2 hal tersebut akan kembali dan 1 hal tersebut akan kekal selamanya bersama manusia. Yaitu apa? 3 hal itu, yaitu pertama harta, kedua keluarga atau tetangga, ketiga ilmu atau amal. Nah, ilmu atau amal itu yang akan menyertainya sampai ila yaumil qiyamah, sedangkan keluarga dan harta yang dia miliki dan tetangga itu akan kembali tidak mengikutinya ketika sudah meninggal di alam kubur. Maka dari itu ini peringatan yang kedua, yaitu boleh kalian mencintai sesuatu, boleh kalian membanggakan sesuatu, boleh kalian menginginkan sesuatu, tapi ingatlah sesuatu tersebut akan berpisah dari engkau ketika engkau sudah meninggal. Kemudian dialog yang selanjutnya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah apa saja sesukamu dan semaumu, tapi ingatlah bahwa engkau pasti akan memperoleh balasan atas perbuatan ini. Jadi peringatannya ketiga, berbuatlah seenakmu, pasti perbuatan apapun yang engkau lakukan itu ada nilai atau balasan yang kelak akan engkau peroleh. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan memperoleh kebaikan. Ketika kita melakukan keburukan, maka kita akan memperoleh keburukan tersebut. May yahsud yazra, barang siapa yang akan may yazra yahsud, barang siapa yang menanam sesuatu maka dia akan memanen sesuatu tersebut. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa menanam kebaikan pasti dia akan menunai kebaikan. Barang siapa menanam keburukan maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Amal apapun yang kita lakukan meskipun nilainya kecil akan diberi pahala atau balasan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialog selanjutnya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'min, bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam yang dia lakukan, wa izzahu istighna'uhu anin nas, dan kehormatannya terletak dalam kemandiriannya sehingga ia tidak memerlukan pertolongan dari orang lain. Dialog yang selanjutnya dalam hadis ini yaitu wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seseorang mukmin itu terletak
pada sholat yang ia lakukan di malam hari. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan apabila kita ingin memperoleh kehormatan, maka kita harus istighna'uhu 'anil nas. Kita harus mandiri, tidak bergantung kepada manusia, tidak memerlukan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa cukup dari manusia sehingga kita tidak sampai bergantung kepada manusia, tetapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-12 di kitab Mukhtarul Ahadits. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan 3 hadis, hadis ke-10, 11 dan ke-12. Demikian penjelasan dari hadis 10 dan 12 kitab Mukhtarul Ahadits. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan komen untuk channel-channel dan konten-konten yang selanjutnya apabila bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.